Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami mengucapkan selamat datang di channel Arabic from Zero atau bahasa Arab dari nol. Channel ini merupakan pembelajaran bahasa Arab dari awal melalui internet. Dengan demikian, channel ini diperuntukkan bagi para pemula. Namun, diharapkan peserta sudah menguasai huruf-huruf Arab dan sudah bisa membaca tulisan Arab walaupun dengan tertatih-tatih. Ini merupakan edisi pertama Arabic from Zero. Pada edisi ini kita akan membahas satu konsep penting dalam bahasa Arab, yaitu tanwin. Tanwin dalam bahasa Arab ditulis begini, tanwin atau tanwinun. Dalam bahasa Inggris, tanwin dinamakan nonation. Mari kita mulai dari definisi. Apa itu tanwin? Tanwin adalah bunyi N atau nun mati, nun sukun, nun sakinah di akhir kata benda atau kata sifat. Jadi KB ini singkatan dari kata benda, KS ini singkatan dari kata sifat. Jadi dalam bahasa Arab, tanwin itu ditemukan di akhir kata benda atau kata sifat. Dia tidak ditemukan di kata benda ataupun kata-kata lain. Nah, jenis-jenis tanwin, itu definisi tanwin ya. Ingat, tanwin itu bunyi bukan huruf, bunyi N di akhir kata benda atau kata sifat. Yang kedua, jenis-jenis tanwin. Ada tiga macam tanwin dalam bahasa Arab. Yang pertama dinamakan double dhammah. Yang kedua double kasrah. Yang ketiga double fathah. Dhammah itu begini, notasinya begini. Di atas huruf yang bersangkutan dan dia dibaca U. Kasrah itu garis begini, di bawah huruf yang bersangkutan dibaca I ya. Kemudian fathah notasinya sama dengan kasrah, cuman posisinya di atas huruf yang bersangkutan dibaca A. Adapun tanwin itu bukan satu dhammah atau single dhammah seperti ini, tapi double dhammah ya. Tanwin itu double dhammah, double kasrah atau double fathah. Dalam bahasa Arab, double dhammah itu disebut dhammatain. Kalau satu dhammah. Kalau double dhammah, dhammatain. Kemudian tandanya seperti ini. Dua dhammah di atas huruf yang bersangkutan. Ya, dua dhammah di atas huruf yang bersangkutan. Dua dhammah itu bisa disusun sejajar begini. Dhammah. Bisa juga satu ke bawah, satu ke atas. Ya, seperti ini. Jadi notasi dhammah itu boleh begini, boleh begini. Nah, notasi dhammatain itu boleh begini, boleh begini. Kemudian double dhammah atau dhammatain itu dibaca un. Kalau satu dhammah itu dibaca u, maka dua dhammah atau double dhammah dibaca un. Double kasrah atau kasratain itu tandanya begini, dua stroke, dua garis di bawah huruf yang bersangkutan dan dia dibaca in. Kalau satu kasrah dibaca i, maka dua kasrah dibaca in. Double fathah atau fathatain itu ininya tandanya sama dengan double kasrah, tapi di atas huruf yang bersangkutan. Dan perlu dicatat bahwa setelah double fathah atau dhammatain itu harus ada alif.
Harus ada alif sebagai penyangga tanwin, sebagai penyangga tanwin double fathah. Ya. Kemudian dia dibaca an. Nah, jadi tiga macam tanwin itu dibaca un, in, an. Un, in, an. Double dhammah itu dibaca un, double kasrah itu dibaca in, double fathah itu dibaca an. Dan ini an, in, un ini atau un, in, an ini itu ditemukan di akhir kata benda atau kata sifat. Posisinya di situ. Contoh ini. Kitab itu buku. Jadi kitaban itu fathatain ya. Jadi harus disangga oleh alif. Alif ini disebut alif penyangga double fathah. Jadi tidak bisa sekadar ba kemudian di atasnya ditaruh tanda fathatain. Tidak, harus disangga oleh alif. Tapi kalau double kasrah in itu tidak perlu disangga oleh alif. Double dhammah pun demikian. Jadi yang perlu disangga oleh alif itu double fathah. Ya, double fathah. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kalau kita kembali ke definisi, di mana ditemukan tanwin itu? Tanwin itu ditemukan di akhir kata benda. Seperti ini, kitaban. Kitaban itu buku. Buku itu kata benda kan? Tabiban. Tabiban itu dokter. Dokter kata benda. Madrasatan. Sekolah itu kata benda. Nah, jadi tanwin itu ditemukan di akhir kata benda atau kata sifat. Kabiran. Kabir itu besar, kabiran itu besar, ya kan? Jadi hal penting yang perlu dicatat di sini adalah double fathah, bukan double kasrah, bukan double dhammah, harus disangga oleh alif. Jadi setelah double fathah itu harus ada alif sebagai penyangga double fathah. Kecuali ada pengecualian. Kecuali apabila kata benda atau kata sifat itu berakhir dengan ta marbutah. Ta marbutah. Ini notasi dari ta marbutah. Dia dibaca ta, tapi kalau diwakafkan dia dibaca ha. Ya, dia dibaca ha. Nah, kalau kata benda atau kata sifat itu berakhir dengan ta marbutah, maka alif sebagai penyangga alif itu tidak diperlukan, ya. Jadi tidak boleh diikuti oleh alif. Contoh ini, coba lihat nih, madrasatan, artinya sekolah. Kata madrasatan itu berakhir dengan tamar butah. Jadi double fathah cukup tuliskan double fathah, notasi double fathah itu dua fathah di atas tamar butah. Tidak perlu ada alif tambahan, tidak perlu ada alif penyangga. Nah, kalau dia berakhir dengan ba misalnya harus ada alif penyangga. Tapi kalau dia berakhir dengan tamar butah tidak perlu ada alif penyangga. Nah, itu pengecualian. Pengecualian yang kedua, alif sebagai penyangga fathahatan itu tidak diperlukan apabila kata benda atau kata sifat itu berakhir dengan hamzah. Ini hamzah ini, ya. Hamzah dan sebelumnya ada huruf panjang alif. Ada huruf mad alif. Jadi manakala kata benda atau kata sifat itu berakhir dengan hamzah dan sebelum hamzah itu ada huruf mad alif. Ini alif ini vokal panjang. Alif sebagai pembentuk vokal panjang, maka tidak diperlukan alif penyangga. Contoh, coba lihat nih. Samaan artinya langit. Samaan, dia berakhir dengan hamzah. Dan sebelum hamzah ini ada alif. Alif ini disebut alif mad. Alif sebagai pembentuk vokal panjang. Jadi mim di sini berharokat fathah, kemudian diikuti oleh alif sebagai pembentuk vokal panjang.
artinya itu mim itu dibaca 2 harakat. Ma. Kemudian setelah itu ada hamzah. Maka hamzah ini menyandang fathatain. Ya, jadi hamzah ini tidak boleh di situ disandangkan alif ini. Alif sebagai penyangga hamzah. Sebagai alif penyangga hamzah. Jadi samaan, ya samaan. Begini, ya, tidak perlu ada alif penyangga hamzah. Coba perhatikan ini. Ada 2 alif di sini. Ada 2 alif yang pertama dan alif yang kedua, ya. Alif ini nggak sama dengan alif ini. Alif ini huruf mat. Ya, huruf mat. Yang fungsinya memanjangkan bacaan. Memanjangkan bacaan huruf sebelumnya. Sedangkan alif yang ini, alif yang dicoret ini, itu alif sebagai penyangga fathatain. Oleh karena fathatain itu harus disangga oleh alif. Tapi untuk hamzah yang sebelumnya ada alif mad, huruf mad, ini tidak diperlukan. Nah, jadi kesimpulannya, fathatain itu harus disangga oleh alif kecuali apabila kata benda atau kata sifat itu berakhir dengan tamar buthah atau berakhir dengan hamzah. Hamzah pun sebelum hamzah itu ada alif sebagai huruf mad. Ya, nah itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Apa arti tanwin itu sebetulnya? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan melihat bahwa Al-Quran itu penuh dengan tanwin. Nah, apa sebetulnya arti tanwin itu? Tanwin itu mengandung makna 1 unit. 1 unit. Nah, 1 unit itu bisa seorang, bisa sebuah, bisa seekor, bisa sehelai, bisa seutas dan sebagainya. Nah, apabila tanwin itu disandangkan ke orang, dia mengandung makna seorang. Apabila tanwin itu disandangkan ke benda, dia mengandung makna sebuah. Apabila dia disandangkan ke binatang, dia mengandung makna seekor. Ya, ini barangkali sebelumnya ini tidak kita sadari bahwa tanwin itu punya makna. Punya makna. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata seorang, sebuah, seekor, maka dalam bahasa Arab kita hanya menggunakan tanda tanwin. Tanwin itu baik dhammatain, double dhammah, double kasrah maupun double fathah. Ya. Tetapi, ada tetapinya ya, berarti ini pengecualian. Jika tanwin disandangkan pada kata sifat, maka tanwin itu tidak mempunyai makna, tidak mempunyai arti secara harfiah. Nah, misalnya di sini ada contoh kata sifat kabirun. Ini kabirun ini tanwin double dhammah, kabirin tanwin double kasrah, kabiran double fathah. Double fathah itu harus disangga oleh alif. Kabir artinya besar. Tapi di sini tanwin ini, apakah tanwin itu an, in, un, dia tidak mempunyai makna secara harfiah. Jadi kabiron itu bukan sebuah besar, bukan seorang besar, bukan sehelai besar, tapi cukup besar saja. Ya. Tapi kalau dia disandangkan ke kata benda, dia mempunyai makna ini seorang, sebuah, seekor. Contoh, kitabun. Ini tanwin. Tanwin itu mempunyai arti apa itu? Ya tergantung kitab itu benda, orang atau binatang ya, atau tali. Ternyata kitab itu buku. Berarti dia mengandung makna sebuah. Jadi kitabun itu sebuah buku. Jadi tanwin itu mengandung makna sebuah, seorang, seekor dan sebagainya, atau dia menunjukkan 1 unit. Ya, 1 unit. Nah, kitabin juga demikian. Ya, tanwin tanpa kecuali mengandung makna seorang, sebuah, seekor. Kitabin sebuah buku. Kitaban juga sebuah buku. Nah, jadi kitabun, kitabin, kitaban mengandung makna sebuah buku.
Jadi kita lihat harokat huruf akhirnya berubah-ubah, ini ini in, ini an, tetapi arti tetap sebuah, ya, sebuah buku. Nah, kita ambil kata benda yang menunjukkan orang, tabib. Tabib itu dokter, ya. Tabib itu dokter. Tabibun berarti tanwin itu mengandung makna apa? Seorang. Oleh karena tabib itu orang. Tabibun seorang dokter. Tabibin seorang dokter. Tabiban juga seorang dokter. Ya. Kita ambil contoh madrasah, madrasatun. Nah, dia berakhir dengan tamar butuh nih. Madrasatun, ini sekolah. Kemudian tanwin itu mengandung makna satu unit. Sekolah itu kata sandangnya apa? Kata sandangnya sebuah. Oleh karena sekolah itu benda. Jadi madrasatun sebuah sekolah, madrasatin sebuah sekolah juga, madrasatan juga sebuah sekolah. Nah, perhatikan ini, perhatikan madrasah itu berakhir dengan tamar butoh. Jadi double fathah di atas tamar butoh tadi, ini itu tidak perlu disangga oleh alif. Ya, jadi tidak ada alif di sini, ya, di sini. Kita ambil satu contoh lagi yang berakhir dengan tamar butoh. Sayyaratun. Sayyaratun itu mobil. Nah, berarti kalau dia berakhir dengan tanwin, tanwin itu mengandung makna apa? Mengandung makna sebuah. Sayyaratun sebuah mobil. Sayyaratin juga sebuah mobil. Sayyaratan juga sebuah mobil. Nah, oleh karena kata benda sayyarah itu berakhir dengan tamar butoh, maka tamar butoh itu tidak perlu disangga oleh alif untuk double fathah. Ya, untuk double fathah. Double fathah. Nah, jadi perlu dicatat bahwa ini tamar butoh, ini tamar butoh. Jadi tamar butoh itu kalau berdiri sendiri seperti ini, dia ditulis begini. Tamar butoh itu kalau berdiri sendiri. Kemudian kalau dia disambungkan ke kanan, dia berubah bentuk menjadi begini. Tapi ini tetap tamar butoh. Ini tamar butoh. Ya. Nanti akan kita pelajari bahwa manakala kita wakaf atau berhenti membaca pada tamar butoh itu, maka tamar butoh itu menghasilkan bunyi H. Nah, jadi madrasatan, dia menghasilkan bunyi T. Tapi kalau kita berhenti, madrasah, sayyarah, dan sebagainya. Nah. Kemudian coba kita lihat kata benda fil. Fil itu gajah. Gajah itu binatang. Oleh karena itu, kalau kata benda fil itu menyandang tanwin, maka tanwin itu mengandung makna seekor. Ya, filun, seekor gajah. Filin, seekor gajah. Filan, seekor gajah. Ya. Kemudian kita ambil kata benda yang berakhir dengan hamzah dan sebelumnya ada huruf mad, alif, ya. Samaun, samaun. Nah, jadi dia berakhir dengan hamzah, kemudian hamzah itu menyandang tanwin, sebelum hamzah itu ada huruf mad a, ya. Nah, samaun. Ya, artinya apa? Apa unit untuk langit? Itu bisa kita ini kan lapis. Jadi samaun itu selapis langit. Samain juga demikian, selapis langit. Samaan juga selapis langit. Ini yang perlu dicatat. Double fathah ini. Double fathah ini pada umumnya disangga oleh alif. Tapi apabila kata benda atau kata sifat itu berakhir dengan hamzah, tapi sebelum hamzah itu ada huruf mad alif, dia tidak perlu disangga oleh alif. Oleh alif. Nah, ini dalam ilmu tajwid ini kitaban kalau kita berhenti di sini, kita mengubah bunyi ban itu menjadi bunyi ba. Ba dua harakat. Jadi kitaban, kitaba. Tabiban, tabiba. Ba dua harakat. Itu disebut mad iwad.
mengubah bunyi an menjadi a. Nah, kalau dia berakhir dengan ta marbutah, maka kalau kita berhenti di sini, ta marbutah itu menghasilkan bunyi ha. Madrasah, sayyarah, ya. Jadi sebetulnya ta marbutah itu tidak ada dalam alfabet Arab. Yang ada itu ha, begini, tanpa titik, tanpa titik. Nah, kemudian kalau ha ini dikasih 2 titik, maka dia dinamakan ta marbutah. Kalau kita berhenti di ta marbutah itu, dia kembali ke bentuk aslinya ha. Ya. Filan, fila. Nah, ini pun sebetulnya samaan. Kalau kita berhenti di sini, dia dibaca sama, oleh karena pada dasarnya ada alif penyandang fathatain di sini. Tapi oleh karena tidak dituliskan, maka dalam tulisan samaan itu nggak ada. Tapi kalau kita berhenti di sini, sama. Kemudian coba lihat ini arti ini. Tanwin itu mengandung arti, mengandung makna atau menunjukkan satu unit. Satu unit dalam bahasa Indonesia bisa seorang, sebuah, seekor dan sebagainya. Nah, tetapi apabila tanwin itu disandangkan kata sifat, misalnya kabirun, kabir itu besar, besar itu kata sifat. Kabirin, kabiron. Ini tanwin itu tidak mempunyai makna secara harfiah. Jadi kabirun itu bukan sebuah besar, bukan seorang besar, tapi cukup besar. Ya, jadi kabirun itu besar. Jadi kata sandang seekor dan sebagainya itu diinikan. Nah, kemudian jadidun baru juga kata sifat. Ingat, kata sifat itu adalah kata yang menjelaskan kata benda. Ya, kata benda. Misalnya buku. Buku apa? Buku besar, buku baru, ya kan? Madrasah, sekolah, sekolah apa? Sekolah besar, sekolah baru. Apabila disandingkan tanwin di kata sifat, maka dia tidak mempunyai makna secara harfiah. Secara harfiah. Kemudian coba lihat di sini, harokat huruf akhir kata benda atau kata sifat itu bisa berubah-ubah. Misalnya dalam konteks tanwin bisa bisa in, bisa an. Namun walaupun berubah, artinya tetap sama. Artinya tetap sebuah buku. Oleh karena tanwin itu mengandung makna sebuah. Ya, baik dia maupun in maupun an. Ya kan? Jadi kitabun sebuah buku, kitabin sebuah buku, kitaban juga sebuah buku. Sebuah buku. Saya kira cukup sekian untuk sesi ini. Kemudian pada sesi berikutnya kita akan membahas mitra sekaligus musuh dari tanwin, yaitu alif lam, ya.